Hmm, Jelasin dong apa keuntungannya. oke. Pertama ya, kalau company sama kita Red Blood, kalian bakalan dapat harga face murah. Lalu Ada masalah mungkin ke kelompok-kelompok lain bakalan kita bantu juga. asalkan itu emang seharusnya radio ikut. Jadi kalau sewajarnya lah minta tolong kalau emang harus ditolong. Bener-bener harus ditolong. Mau kayak gini nih, tadi kan kalian memiliki hutang yang ya awalnya kalian bekerja tiba-tiba memiliki hutang kepada Mugenkai. Kami bisa berbicara kepada Mugenkai. Benar. Kemarin juga itu mereka kan ada masalah sama kita. Personal lah. Tiba-tiba kita datangin kayak kucing kebasahan gitu. Mafia kayak mana yang mentalnya kayak gitu? Bahkan Mugenkai aja tidak berani kepada kita, aman. Kamu jangan takut, kamu bilang aja hutang itu berapa, kurang 15.000 ya, mungkin kami bisa melunasi atau mengurangi nominal hutangnya gitu, membantu kalian. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Senyor. Ya, diriku pun diriku dan kelompokku pun merasa sedikit tidak acuh lah kepada mereka karena bahwasannya mereka tuh terlalu menilai kami tuh anjing jalanan yang bisa mereka jadikan budak seperti itu. Nah, benar. Mereka kayak gitu tuh menilai orang. Tidak tahu dibantu, maunya untung sendiri. Kalau kita di OLC beda. Mereka mengutamakan kesenangan kita. Tapi untuk menikmati kesenangan juga, kita harus merasakan pahitnya sama-sama. Itu udah hal wajar lah yang seharusnya yang selayaknya dilakukan oleh company. Loyalitas itu nomor satu. Dan juga pihak Mugenkai itu sempat kan waktu itu mereka nyuruh kami melakukan aksi perampokan ATM. Nah, untuk menggantikan uang merah itu. Nah, sedangkan kelompok kami tersendiri pun untuk persenjataan sangat terbatas. Lalu diriku bernegosiasi lah dengan pihak Mugenkai. Bagaimana untuk persenjataan, sedangkan kelompok kami pun kekurangan lah ibaratnya. Nah, mereka pun bukannya menawarkan modal persenjataan untuk kami melakukan aksi, namun mereka tuh malah menjual lah, malah menjual persenjataan itu kepada kami. Jadi kami itu harus membayar dulu. Hmm. Ambil di situ nasi goreng, tidak pedes itu. Bilang sama ini kakak kakak siapa? Kakak Selda gorengkan telur. Mik gitu lagi, kita kita gorok-gorokin yuk rame-rame yuk biar asik. Apa tuh? Kalau mie kayak tadi, kalau ada mie kayak tadi, kita kita pukulin yuk biar rame. Jangan dipukulin, tembakin aja, tembakin. Nah, cuman bet jadi orang anjing, orang lagi ngobrol dipotong-potong kayak apa coba. Itu siapa tuh? Jadi waktu saat kami ingin menjalankan tugas dari Mugenkai untuk melakukan aksi rampok pun dengan hati yang terpaksa, dan ya sepertinya senior-senior tahu lah bagaimana jika disuruh kerja paksa atau istilahnya kerja rodi. Nah gitu, kita juga dulu pernah kayak gitu. Kita mau aksi. Nah dari petingginya sebelumnya ya, namanya itu Miyuki. Nah dia mengatakan datang aja ke mansion, ambil AK sama beberapa senjata lainnya. Nah tiba-tiba dari pihak bisnisnya itu meminta uang, padahal saya sudah bicara langsung sama petingginya sendiri gratis, tapi tiba-tiba dimintain uang, kita nggak jadilah ngambil. Padahal kita tujuannya itu untuk ngerob bank kecil
uang merah hasilnya itu bakalan di-store ke mereka, tapi mereka hanya mempersulit. Itu juga yang kelompok kami dapat. Mereka itu ingin mendapatkan uang merah dari kami saat kami meminta modal, ya seperti contoh meminta persenjataan lah untuk jaga-jaga kami. Mereka tidak ingin mengasih kepada kami dan mereka menyuruh kami untuk membelinya. Jadi mereka itu ibarat ingin menang sendiri lah, ingin enak sendiri. Sedangkan kami susah payah harus, ya buruk-buruknya itu ketangkep polisi. Kami susah payah untuk menerima resiko yang sangat besar. Sedangkan dari mereka aja tidak ingin mengeluarkan sepeser pun, seperti itu. Yang ada mereka hanya memberikan uang sejumlah 50.000 untuk eh, modal bensin, dan ya itu ibaratkan upah kami menjalankan aksi rob ATM lah, seperti itu. Emang kayak gitu mungkin. Kemarin ya pas kita bahasa kasarnya di pull up, kemarin sempat viral itu. Viralnya mereka mau bubar tapi gak jadi. Salah satu alasannya gara-gara kita dari Red Blood. Salah satu alasan mereka ingin membubarkan kelompok mereka karena kelompok kalian melakukan pull up kepada mereka. Tapi mereka nggak jadi bubar, nggak tahu alasannya kenapa. Pokoknya kayak gitulah. Saya dengar kabar dari HT bahwa mereka mau bubar gara-gara Red Blood kemarin pull up. Alasan yang sangat tidak logis ya sepertinya. Masa mereka menilai kami kaum bawahan, ya menilai kita kaum bawahan, tapi mereka di pull up oleh kaum bawahan mereka yang ingin membubarkan diri. Itu seperti orang yang sok jago kalah sama orang yang pura-pura gak jago. Nah makanya ini pihak OLC belum datang kan? Halo Rio, tidak ada suara Tuan Rio. Apakah kelompokmu sudah segera tiba kah ke kediamanku? Aduh, tidak ada suara. Itu bisu. Udah, mereka udah dekat. Bisa nggak jangan berhamburan kayak gini? Red Blue di satu tempat. Soalnya dia ada pihak ini kan mafia. Ya. Buat space lah buat mereka lewat. Untuk untuk apa? Untuk tempat duduk mungkin bisa aja petingginya aja yang duduk boleh. Gua duduk nih. Coba ini shot block di belakang semua, shot block belakang semua sini. Shot block di belakang semua. Yang lain mungkin supaya ini ya, supaya agak aman lah di depan jaga gitu. Boleh tuh. Coba yang di sini gua sama Ramirez aja. Sisanya tuh jaga di depan tuh di tembok masuk di bendera Amrik. Gua ngevlog Ji, biar ada ini. Oh iya ya, lu lagi ngevlog ya, lupa gua. Udah deket katanya tapi aduh lama banget ini. No, jagain di depan no. Kalian semua. Apanya semua?
ini sepi luar kah anjing? Enggak, aman, aman. Minum dong. Di telinga kalian ada suara helikopter gak? Oh duit anjing mulai mah aing meuli bagus. Gak ada kan? Ayo atuh ayo. Oh iya, sorry. Gua kan ada teman nih, Marlon. Apakah Marlon orang sini juga? Apa? Marlon orang sini juga kah atau gimana? Marlon Playboy. Oh, Marlon nggak di sini Marlon. Marlon playboy. Ya, Marlon setauku masuk Playboy. Dan juga ada tuh temanku ya bekas anakan sini juga katanya masuk ke Red apa? Bloodhound ya, Bloodhound. Bloodhound. Apa sih? Kalau Blood. kita red blood, kalau bloodhound beda. Siapa tuh Nah, ya namanya? masuk ke Red Blood. Siapa sih? Coutinho. Iya, ada. Tunggu, mau tanya alasannya keluar dari sini itu kenapa? Di saat kami meminta modal perbekalan seperti persenjataan untuk melakukan aksi tersebut, mereka itu tidak memberi kami apa? Tidak memberi kami perlengkapan seperti persenjataan. Namun mereka itu malah menyuruh kami untuk membelinya. Dan kami pun bingung. Di sisi lain itu mereka yang membutuhkan kami untuk mendapatkan uang merah. Namun kami juga yang sudah pasti dan sudah jelasnya itu kami menanggung resiko sangat besar. Karena itu adalah salah satu tindakan kriminal yang benar-benar tingkat menengah lah, hampir tingkat atas seperti itu. Jadi mereka itu ibaratnya menjadikan kami budak-budak atau anjing perintah mereka yang bisa mereka perlakukan seenak mereka seperti itu Tuhan. Dan mereka juga hanya memberi kami komisi uang sebanyak 50.000 sebagai bensin dan makan kami. Itu pun tidak cukup karena anggota keluarga kami pun ada yang tertangkap oleh pihak kepolisian dan itu mengeluarkan uang lebih dari 50.000 seperti itu. Oh iya, Tuan. Ada saya juga memiliki beberapa geraman gitu dari cerita mereka. Mereka katanya di gimana ini anjing teriak? Keluar radio, terus teriak. Gitu. Jadi oke, kita lebih dekat aja. Jadi mereka itu disuruh bekerja, kerjaannya apa tadi, Mike? Kita itu diberi tugas yaitu untuk melakukan penanaman bibit kanabis dan bibit kanabisnya itu hilang karena kelompok kami itu tertangkap oleh pihak kepolisian dan mereka itu kami pun sangat-sangat ingin dan sangat-sangat bisa untuk mengganti rugi bibit yang hilang itu, namun mereka malah tetap memaksa kami untuk mencari uang merah dan mencarinya sendiri tanpa modal perbekalan dari mereka seperti itu. Sedangkan itu juga ya bukan full kesalahan kami karena itu juga ada salah satu kesalahan dari kota juga sih sebenarnya. Namun mereka tetap ngotot bahwasannya itu kesalahannya itu full dari kelompok kami seperti itu. Nah, mereka juga masih ada utang. Menjadikan kerugian itu utang kepada kelompok ini katanya. Dijadikan utang sebesar 20.000 uang merah dan baru dibayar 5.000. Ya berpikir aja bagi mereka mungkin mendapatkan uang merah sebanyak itu lumayan menguras tenaga gitu. Itu kayak ini aja gitu, itu pemerasan kepada orang-orang yang di bawah ya seperti mereka bilang, mereka dianggap anjing jalanan, mereka dianggap Mereka berarti tidak paham maksud dari company. Company ini saling menguntungkan, bukan menguntungkan satu pihak saja. Dan mereka juga terlalu semena-mena sih menurut saya. ya mereka memberikan pekerjaan di dunia ini tanpa tahu resikonya apa. Mereka juga ngambil pekerjaan tahu resiko kan, tadi di penjara resikonya mereka menjelaskan, dan soal kehilangan kan itu juga namanya resiko dalam pekerjaan. Kita
kita kan kerja di negara ini, negara di dunia hitam ini kan. Kalau tidak mau memiliki kerugian, jangan bekerja di dunia kegelapan ini lah. Kontol, siapa buka pintu anjing? Nah, ya, ibarat kata lain itu seperti mereka itu hanya ingin kami yang rugi ya. Contoh kerugian kami itu anggota kami pun tertangkap oleh pihak kepolisian dan mereka hanya kehilangan sebuah bibit kanabis dan itu bisa kami bisa kami ganti, sangat-sangat bisa kami ganti. Namun mereka tidak memberikan keringanan sepeser pun kepada kami yang dimana kelompok kami pun harus 2 kali tertangkap oleh pihak kepolisian. Yang pertama karena melakukan penanaman kanabis, yang kedua karena melakukan perampokan ATM. Seperti itu. Nah gitu tuh dari curhat-curhat kita, mungkin bisa ditanggapi lah. Jadi kita kan kebetulan kita mengadakan bisnis company. Jadi kita menurut juga kan company bisnis itu saling menguntungkan. Jadi kita Siapa yang kencing? itulah Siapa yang kencing? supaya Angkat tangan, siapa yang kencing? Siapa yang kencing, woi? Gua anjing. Sangat tidak sopan. jadi kita kan kebetulan company itu saling menguntungkan, apakah betul kan? Iya. Jadi kita mungkin akan sedikit membantu para orang-orang yang memiliki hutang ini, antara kita membantunya dengan ya dengan kita berkata kepada mungkin bahwa itu tuh emang resiko pekerjaan dari dunia. Nah, kita ini mau membantu itu ya kita juga soal uang mungkin tidak bisa lah membantu membayar, tapi kita akan berbicara kepada mungkin melunasi hutang mereka atau mengurangi nominal hutang, karena kerugian mereka juga tidak kalah fantastis lah dari mungkin. Nah iya benar. Mungkin juga ya, mungkin udah sangat was-was ini sama Red Blood. Mengapa itu mereka harus was dengan kalian? Aduh, nggak tahu berita kah? Belum diriku ini makanya membutuhkan kalian karena kalian adalah bahan info dari kota ini. Oh jadi gini. Oh Rap sih jelaskan aja. Jadi bagian-bagian itu membuat masalah yang seperti biasa, seperti seenaknya mengandalkan nama mereka menjadi ya mereka bikin masalah, kita seperti biasa menganjingkan anggota kita seperti anjing, ditembak secara kesukaan hati mereka. Dan pas kita tanya ke sana, mereka apalah mereka niat jadi mafia gak sih, kok takut sama MC. Iya mental. Mereka katanya kan menembak anggota kami. Kebetulan anggota kami itu wanita. Nah, beraninya sama wanita kan. Udah kelihatan tuh mereka kucing rumahan tuh, kucing Persia. Pas kita datengin, mereka lemah seperti kucing yang sedang mandi. Kucing mandi dan tidak berontak gitu. Harusnya kan kucing mandi itu berontak. Jadi kita datengin, mereka diem, mereka ya lemah seperti orang sakit dan menginginkan kepala dingin. Sedangkan penembakan itu bukan yang harusnya dijelaskan secara ini, secara kepala dingin diselesaikan. Mungkin ganti rugi atau bagaimana, kan orang mati, pak, orang ditembak sampai pingsan itu Anda enak apa, nanti Anda akan terima aja satu anggota, bahkan bukan hanya anggota, itu kerabatnya Gane. Siapa lu, Nek? Adik angkat saya. Coba adek angkat papa, adek angkat Wan atau adek asuh Wan ditembak orang lain tanpa sepengetahuan, tanpa ada masalah yang jelas, apakah Tuhan akan menerima itu dengan kepala dingin?
Jangankan adikku, orang yang kau kenal bila ditembak pun diriku juga tidak akan terima. Dan Begitu juga kami juga melontarkan beberapa percakapan bersama mereka. Mereka memutar-putar itu bahwa tetap bahwa kita yang salah. Padahal orang korban ada di sana, sedangkan pelaku itu katanya kemana lah, lari kemana lah, disembunyi-sembunyiin seperti itu tuan. Memang kelompok yang bajingan mereka itu. Mereka terlalu memandang kita sampah, terlalu memandang entah Fir'aun entah apa dah si mugen-mugen itu, terutama si yang memutar-mutarkan itu dan menyembunyikan orang-orang itu, Sugut dan Yesa. Sugut. Kalian tahu tidak Sugut itu siapa? nggak tahu. Dahulu kala diriku membentuk sebuah kelompok kartel bernama Las Venturas Los Cuervos. Dan Sugut itu adalah bawahanku yang paling bawah. Dan sering dia aku marahi dan beri nasihat. Bahkan aku pun kaget waktu datang kemari dia menjadi mafia di sini. Tak tahunya ada mafia yang dia bangun. Dan ku dengar dia menjadi wakil di sana. Itu tidak ada kejelasan mafianya itu bagaimana mereka. Nah, benar kayak gak ada niat. Bahkan begini, si Yesa itu mengakui bahwa pelaku itu ada. Ya udah jelas kan kalau itu ditutup-tutup. Jadi dia gak mau mengakui atau menyerahkan si pelaku kepada pihak Redbird. Orang itu sudah tidak ada, orang itu pokoknya alasannya tidak jelas. Dan si Sugut-Sugut itu saya dengar kenapa dia menyebut si Yesa menyembunyikan adanya si Yesa, ada sedikit asmara yang membuat pisau itu kita juga tidak meminta pisau yang kumpul karena asmara tuan. Oh, mungkin Bagaimana? mungkin ini sudah cukup kita curhat-curhatnya. Mungkin bisa kayak intinya aja Tuan. Soalnya udah kelamaan ini. Sorry, mungkinnya Tuan juga udah ada aktivitas lain. Tidak kami free karena black market tak ada yang sedang diperbaiki oleh tukang-tukang. Aduh kayak Oke. Oh ya Tuhan. Dan kan sebelumnya diriku kan sebelumnya menanyakan apakah dari kelompok Tuannya itu ada yang bernama Rio. Nah dan sepertinya ini barusan ada nih Rio tuh di belakang. Dia menggunakan masker. Nah, ya itu tadi. gini ya, kan konsepnya kita mafia. Mas ada kalian tahu identitas aku kasih tahu. Sedangkan dia kan pakai topeng. Oke lah dia emang ini sih dia pakai santa itu kepala santa. Mungkin itu jadi penanda dari dirimu ya. Tapi kami ini sedang rugi dan tidak mungkin memberitahu identitas asli kami seperti itu. Kalau Ya, kan ya makanya diriku tidak persis mengetahuinya, namun diriku hanya mengetahui beberapa apa ya bisa dibilang aksesoris yang ada di perlengkapannya Ryu. Soalnya saat terakhir bertemu dengan diriku menggunakan seperti yang saat ini sedang digunakan seperti itu tuh. Mohon maaf Nek, ini si Rio itu memperkenalkan diri bahwa dia berada di kelompok ini apa gimana tuh? Enggak. Dia
pernah bilang aja ke gua bahwasannya dia itu pernah ngasih ya kurang lebih kayak ngasih kode-kode gitu lah. Makanya dari gua nanyain kan, dia itu pernah kayak ngasih kode-kode bahwasannya itu dia ya dari salah satu kelompok berdasi lah yang katanya suatu saat bakal nyamperin gua katanya gitu. Ya udah gini. Mohon maaf Tuhan, mohon maaf jika benar itu ada atau tidak ada, ya Tuhan nasihatilah untuk lebih rapi gitu mempersembahkan itu, karena kita kan tidak boleh juga sedikit menonjol lah gitu. Eh, Ya betul, makanya tujuan diriku menanyakan hal itu ingin memastikan saja apakah benar ada dari bagian tuan-tuan, dan jika bahwasannya memang ada,